Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Safira Fadi Askar dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari case yang akan saya paparkan lewat PPT yang berjudul Dilema Ekonomi untuk Semua. Pertanyaan pertama yaitu sebagai pemimpin yang harus bersikap adil dan mampu merangkul semua pihak, bagaimana cara kamu memutuskan masalah ini? Jelaskan langkah nyata untuk menghadapi pengurus yang kaku agar mereka paham bahwa ekonomi Islam itu untuk semua. Namun di sisi lain, kamu tetap harus memastikan aturan penggunaan dana seperti zakat atau infak tidak dianggur. Nah, sebagai pemimpin, saya akan mengambil keputusan yang adil, syar'i, dan inklusif dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu menegaskan aturan syariah. Dana zakat wajib disalurkan sesuai 8 asnaf. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 mengatakan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil dan mualaf. Artinya zakat tidak boleh digunakan di luar ketentuan syariat. Yang kedua yaitu memisahkan sumber dana. Pada zakat itu hanya untuk penerima yang memenuhi asnaf. Nah, sedangkan infak atau sedekah atau dana sosial produktif itu bisa digunakan untuk program UMKM yang lebih luas termasuk non-muslim. Nah, dengan cara ini aturan agama tetap terjaga serta program inklusif tetap berjalan. Selanjutnya itu mengedepankan musyawarah dan edukasi. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 itu mengatakan dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Menjelaskan bahwa saya akan berdialog dengan pengurus, menjelaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan bersama, bukan eksklusivitas. Selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 itu berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Seperti itu. Selanjutnya pada pertanyaan kedua itu bagaimana cara kalian menjelaskan kepada masyarakat luas atau termasuk non-muslim bahwa ekonomi Islam adalah solusi untuk ketimpangan ekonomi saat ini. Nah, yang pertama itu kita harus bersifat universal atau untuk semua manusia. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 mengatakan bahwa kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, nilai-nilai Islam termasuk dalam bidang ekonomi ditujukan untuk membawa kebaikan yang bagi seluruh manusia tanpa melihat agama atau latar belakang. Selanjutnya yaitu memiliki mekanisme nyata mengurangi ketimpangan seperti ekonomi Islam tidak hanya berbicara teori tetapi memiliki instrumen konkret seperti pada pertama zakat. Zakat itu redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Nah, larangan riba. Riba itu mencegah penindasan dan ketergantungan utang berbunga tinggi. Selanjutnya infak dan sedekah itu memperkuat solidaritas sosial dan sistem bagi hasil itu menciptakan kemitraan yang adil bukan eksploitasi. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 mengatakan bahwa agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Selanjutnya itu pendekatan yang humanis dan berkeadilan. Dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini menegaskan bahwa kebermanfaat sosial adalah inti ajaran Islam. Selama prinsip keadilan dan kemaslahatan dijaga, ekonomi Islam dapat diterapkan secara inklusif. Seperti itu. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan yaitu ekonomi Islam bukan sistem tertutup, tetapi sistem berbasis keadilan, kepedulian sosial, serta distribusi kekayaan yang seimbang. Dengan menjaga aturan, zakat, dan memperluas program melalui dana sosial lainnya, ekonomi Islam dapat menjadi solusi nyata bagi ketimpangan ekonomi saat ini. Baik, sekian dari presentasi saya dari judul Dilema Ekonomi untuk Semua. Syukron dan semoga dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.